kita pribadi maupun memimpin gereja kita untuk bertumbuh demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan firman Tuhan yang saya ambil pagi ini, saya memberi judul Rumahku. Ya, ini kira-kira minggu lalu kok. Ya, acara bersama dengan minggu keempat, minggu lalu bersama dengan teman-teman dari PPA penerimaan, anak-anak PPA kita doa bersama. Dan saya minta Pak David untuk doa foto bagi kita dari belakang. Terima kasih. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan juga tim yang melayani bersama. Akhirnya kita masuk ke pelayanan di penjara bersama-sama dengan Pak Yopi dari kantor agama yang bersama-sama di komunikasi dengan Ibu Malek. Kemudian Pak David kami tunjuk untuk memfasilitasi, dan kemarin hari Kamis kita sudah pelayanan di penjara dan sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih semua tim yang melayani yang datang bersama. Ada Pak David tentunya, ada Male, ada Mafi, ada Kak Erwan, ada Ibu Christine, ada Kak Yuyu. Ada Kak Yuyu, ada Kak Rili. Siapa lagi? Itu sudah. Yang datang sama-sama dengan kita dalam pelayanan kita. Bapak Ibu mesti hadir bersama dengan kita di kali berikut. Suara mereka memuji Tuhan itu suaranya sangat keras. Sangat keras. Saya ini memang karena mereka sementara dikurung di sana, sehingga mereka ketika kesempatan memuji Tuhan itu bersemangat, suaranya betul-betul sungguh-sungguh mereka menyanyi. Bapak Ibu bisa melihat postingan di beberapa media, saya bisa lihat di situ dan saya lihat wah ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa menikmati atmosfer dalam ibadah bersama dengan mereka. Minggu-minggu kita akan masuk lagi di bulan depan, di tahun depan, di bulan depan, dan kita akan sama-sama melayani di situ. Karena itu Bapak Ibu saya undang, kalau saya pengumuman boleh datang bersama dalam ibadah kita. Firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-21. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan saya tidak sedia di slide, kita akan baca bersama-sama. Matius pasal 21 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Sudah kah? Baik, Matius pasal yang ke-21 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membelikan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak rantau, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi ke Betania dan bermalam di situ. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sudah sediakan di slide, dan kita sudah tahu tentang peristiwa ini, karena peristiwa ini adalah salah satu peristiwa
yang mencatat Yesus marah. Karena mencatat Yesus marah, maka banyak sekali menjadi viral dan banyak diceritakan. Karena manusia itu paling senang melihat dan mendengar kejelekan-kejelekan orang. Sehingga khusus yang bagian ini ketika Yesus marah, mereka akan menjadi sangat terkenal. Ya. Matius pasal 12 ayat yang ke-21 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-27 ayat 12 sampai ayat yang ke-17 ini, Yesus membuat kondisi dan kontradiksi dua hal penting, yaitu bait Allah, dan Yesus menyebutnya bait Allah disebut rumah doa. Kemudian Yesus menyampaikan kata berikutnya, sarang penyamun. Dua hal yang kontradiktif dan Yesus menyandingkannya bersama dalam peristiwa yang kita baca dalam kitab Matius pasal yang ke-21 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Bapak Ibu sekalian, dalam terjemahan bahasa Inggris kata bait Allah disebut Temple of God. Dalam terjemahan lain kata bait Allah ini disebut juga rumah Tuhan. Dalam terjemahan lain kata bait Allah ini diterjemahkan juga sebagai tempat ibadah. Karena itu ketika kita baca tentang bait Allah, maka kita akan bicara tentang rumah Tuhan. Dan Yesus menyampaikan bahwa rumah Tuhan, bait Allah itu adalah tempat rumah doa. Selanjutnya dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16, dia menyebut begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Makna bait Allah selanjutnya dalam perjanjian baru menyebut bahwa manusia, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah bait Allah dan tempat di mana roh Allah diam. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat tentang bait Allah. Saya mengajak Bapak Ibu melihat tentang rumah doa. Dan mengajak Bapak Ibu semua dan jemaat Tuhan melihat tentang tubuh kita sebagai bait Allah. Dalam ayat yang ke-14 kita menemukan fungsi dari bait Allah. Yang kita baca pasal 21 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-17 ini. Ayat 14 kita menemukan fungsi dari bait Allah. Fungsi dari bait Allah yang kita tahu sekarang ini seperti yang Yesus sampaikan, bahwa bait Allah itu rumah doa. Bait Allah itu tempat bersekutunya orang percaya. Bait Allah itu tempat orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bait Allah itu tempat orang mengalami perubahan karakter. Dari karakter-karakter yang lama, setiap hari dia berubah terus menuju kepenuhan Kristus. Seperti yang saya sampaikan dalam firman Tuhan sebelumnya di minggu lalu. Bait Allah adalah tempat di mana karakter-karakter kita yang tidak benar, yang penuh dengan kesalahan-kesalahan itu, kita kumpul bersama, kita belajar bersama, kita memuji dan kita bersekutu bersama. Lalu kemudian kita mendengar firman Tuhan dan bersama-sama kita mengubah karakter-karakter kita yang lama, kita rubah menjadi karakter yang baru. Seperti kata kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata bahwa kita boleh mengenal mana yang baik dan mana yang salah, mana baik dan mana yang benar dan yang salah. Kemudian kita berubah bersama melalui pembaharuan budi kita, dan kita berubah untuk serupa dengan Tuhan kita menuju kepenuhan Kristus, seperti yang saya sampaikan dalam ibadah kita minggu lalu. Bapak Ibu sekalian, ini fungsi dari bait Allah. Dan fungsi dari bait Allah tertulis dalam bacaan kita di ayat yang ke-14. Di sana Yesus, setelah Yesus mengubah dan Yesus datang dan mengubah fungsi bait Allah kembali kepada fungsinya, lalu kemudian ada orang-orang yang datang disembuhkan oleh Yesus. Di ayat yang ke-14 ada tipe dua orang yang disebutkan dalam pemberitaan dalam ayat yang ke-12. Yang pertama adalah orang buta. Bukan hanya sekedar buta secara jasmani, dalam hal buta dalam rohani. Yaitu orang yang tidak tahu, orang yang tidak melihat bahwa Allah bersama-sama dengan dia. Orang yang dalam kondisi dia berpikir bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan saya. Sehingga dia tidak bisa melihat hari-hari baik. Yang dia lihat adalah hari-hari yang susah. Yang dia lihat adalah masalah-masalah yang datang.
Kalau Bapak Ibu kita baca ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kemudian Yesus menemani dua murid ke Emmaus. Sepanjang perjalanan dua murid ke Emmaus ini, mereka tidak mengenal Yesus karena yang menguasai mereka adalah masalah mereka, harapan-harapan mereka yang hilang karena Yesus telah mati. Orang yang buta adalah orang yang buta secara rohani, adalah orang yang tidak menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Orang yang tidak menyadari bahwa Allah berjanji, seperti kata kitab Mazmur pasal 23, bahwa Allah berjanji bahwa dia akan menyertai, membawa ke padang yang berumput hijau, memberi kekenyangan. Bahkan ketika ada dalam masalah, dalam lembah kelam pun dia ada. Orang yang mengalami buta roh secara rohani, dia tidak menyadari Allah ada. Bahkan dalam perjalanan bersama dengan dia, Allah berjalan bersama dengan dia, Yesus berjalan bersama dengan dua murid ke Emmaus saja, mereka tidak mengenal. Sampai akhirnya Yesus berdoa dengan mereka, lalu mereka boleh mengetahui, melihat bahwa ini adalah Yesus. Bapak Ibu sekalian, fungsi bait Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui catatan yang ditampaikan oleh Matius, dan dalam Matius pasal 21 ayat 12 ini sampai ayat 17, fungsi bait Allah yang pertama, hanya dua tipe yang disebutkan di sini, yaitu orang yang pertama, orang yang buta secara rohani. Yang kedua, orang buta secara rohani ini dia tidak menyadari. Kalau kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16, ketika bangsa Israel dalam pelayanan Elisa, mereka berperang bersama dengan orang Aram, dan kemudian karena orang Aram itu berupaya untuk menyerang bangsa Israel, bangsa Yehuda pada waktu itu, mereka datang mengepung Elisa dan juga abdinya. Sehingga ketika abdi hamba dari Elisa ini bangun, dia buka mata, dilihat seluruh pasukan telah mengelilingi rumah mereka dan siap untuk diserang. Dan pasukan-pasukan berkuda, pasukan-pasukan dengan alat perlengkapan perang yang lengkap, siap untuk menyerang Elisa dan hambanya. Tapi ketika hambanya berteriak, kita mati ini agak susah ini, kita sudah bisa maju lagi. Hambanya berupaya untuk menyampaikan hal-hal yang negatif dalam pandangan ini. Lalu Elisa berkata, Tuhan coba buka matanya. Di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, 2 Raja pasal 6 ayat 16 sampai ayat 17, dia berkata begini, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda-kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Bapak Ibu sekalian, fungsi dari gereja seperti yang disampaikan dalam Matius pasal, yang fungsi dari bait Allah, fungsi dari orang percaya seperti yang disampaikan dalam Matius pasal 12 ayat 21 ayat 12, khusus di ayat 14 adalah menemukan orang-orang buta, menemukan orang-orang yang secara rohani dia tidak menyadari bahwa Allah bersama dengan dia. Dia tidak menyadari bahwa Allah memimpin dia. Dia tidak menyadari bahwa Allah menjamin kehidupan dia. Dan Bapak Ibu sekalian, ada orang juga sama seperti hamba dari Elisa ini. Kehidupannya dalam alam rohnya, dalam cara pandangnya masa depannya, dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupannya, dia merasa bahwa dia dikelilingi oleh orang-orang, dia dikelilingi oleh pasukan-pasukan, dia dikelilingi oleh masalah-masalah. Dan orang percaya bait Allah, orang percaya rumah Allah, bait Allah, orang percaya ini harus berupaya untuk menemukan dan mencari orang-orang yang sama seperti ini. Bapak Ibu sekalian, Elisa menyampaikan bahwa lebih banyak yang menyertai kita dari yang menyertai mereka. Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang seperti ini di dalam kehidupan kita. Dan sebagai orang percaya, seperti apa yang dikatakan oleh kitab Korintus, bahwa kita adalah bait Allah. Sebagai bait Allah, kita semua yang ada di sini, kita semua yang melayani Tuhan, kita semua yang ada berkumpul pagi ini, dan juga Bapak Ibu yang mendengar siaran kami, kita semua perlu menemukan orang-orang seperti ini di kehidupan kita. Saya pernah menyampaikan ini dalam mimbar ini yang berhubungan dengan danau. Kalau kita lihat danau di Molo Utara yang sering kita foto itu bagian dari Molo Utara, tapi Fatumnasi yang terkenal. Yang di Fatumnasi, kita sebutnya Fatumnasi, tapi sebenarnya itu Molo Utara.
Kita pergi, air tidak mengalir kemana-mana. Karena itu airnya kuning. Kalau kita kumpul, kita pergi ke Buat ketika musim hujan seperti ini, maka ada daerah-daerah yang di dalam Taman Buat itu yang tergenang air dan airnya kuning. Dia tidak bertumbuh. Kehidupan orang percaya ketika dia itu sama seperti itu. Ketika dalam kehidupannya dia sudah dipenuhkan oleh banyak hal, Allah telah memberi pengetahuan, Allah memberi dia rema, Allah memberi dia kesempatan pengalaman-pengalaman bersama dengan dia dan menunjukkan bahwa Allah menyertai dia. Tapi karena dia tidak membagikan kehidupannya, maka kehidupannya akan penuh dengan hal-hal yang tidak bertumbuh. Kalau kita menemukan air, seperti kita ke Wahala, kita akan menemukan air yang jernih. Karena airnya mengalir. Dia tidak tertampung, sehingga dia bisa menuju kemana saja dan air yang ada di sekitar situ jernih karena dia mengalir. Sama dengan itu kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya itu dia sebagai pengikut Kristus, entah sudah menjadi penerima Yesus 1 tahun atau sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan itu 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan seumur hidupnya dia menjadi orang percaya. Tapi kehidupannya tidak terbagi, tidak mengalir ke orang lain, tidak mengalir ke orang-orang yang membutuhkan Tuhan dan melakukan fungsi sama seperti fungsi bait Allah ini, maka dalam kehidupannya itu tidak ada pertumbuhan, akan ada masalah karena tidak mengalirkan. Habis sekalian, di dalam gereja kita mengizinkan Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan untuk melayani. Dalam rangka kita melakukan bagian ini, supaya kita tidak menjadi seperti danau yang akhirnya di dalamnya tidak ada kehidupan. Nah, salah satu yang kita seperti yang disampaikan dalam kitab Matius pasal 21 adalah kita harus menemukan orang-orang yang buta secara rohani. Dia tidak merasa bahwa Tuhan ada bersama dia. Bagaimana dia tidak merasa Tuhan ada bersama dia? Dia sama seperti dua murid yang ke Emmaus ini. Dia sama seperti itu. Mereka akan berpikir bahwa masalah mereka terlalu berat sehingga tidak ada jalan keluar. Mereka yang dalam kondisi masalah yang sangat berat. Bapak Ibu sekalian, orang buta yang sama seperti hamba dari Elisa ini juga mengalami hal yang sama. Dia merasa bahwa seluruh hidupnya dikelilingi oleh masalah sehingga tidak ada jalan keluar. Tapi dengar baik-baik, Allah berkata, Allah menyampaikan bahwa yang lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu kondisi kehidupan rohani kita hari ini dalam kondisi apa. Mungkin kita berabun rohani. Atau mungkin kita sudah sampai dengan batas buta secara rohani. Maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan fungsi kita sebagai bait Allah. Kalau kita belum melakukan fungsi kita sebagai bait Allah, maka dalam kehidupan kita itu tidak akan ada pertumbuhan. Bagian yang kedua yang saya dapatkan di dalam ayat yang ke-14 yaitu orang timpang. Orang timpang ini adalah orang yang tidak melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya. Dia sudah bisa berjalan, dia sudah bisa melakukan secara rohani, dia sudah bisa hidup dengan baik, tapi dalam perjalanannya dia tidak bisa melakukan kehendak Allah dengan sempurna. Bapak Ibu sekalian, dan fungsi kita sebagai bait Allah seperti yang saya sebut tentang judul rumahku dan rumah dari Tuhan, rumah bait dari Tuhan, rumah doa, yaitu kita harus menemukan orang-orang seperti ini. Kalau kita bisa menjadikan hidup kita sebagai rumah doa, maka dengan sendirinya kita bisa melakukan fungsi-fungsi bait Allah ini. Bapak Ibu sekalian, pesan firman Tuhan pagi ini yang saya sampaikan kepada kita yang berhubungan dengan rumahku, yang berhubungan dengan bait Allah, yang berhubungan dengan rumah doa, yang berhubungan dengan kita orang percaya, yaitu kita harus menemukan orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Hari ini setelah kita ibadah minggu ini, kita akan melakukan pelayanan-pelayanan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu harus berdoa untuk menemukan orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Ada orang yang di sekitar kita sangat membutuhkan Tuhan. Tidak percuma Tuhan taruh kita dalam satu kantor. Tidak percuma Tuhan taruh kita di dalam satu komunitas di lingkungan kita. Tidak percuma. Karena Tuhan tahu ketika kita adalah bait-bait Allah yang melakukan fungsi dengan baik di dalam komunitas kita. Sama seperti hal itu di dalam gereja kita. Bapak Ibu sekalian, bagian yang kedua
yang saya sampaikan tentang Matius pasal 21 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17, sarang penyamun. Yang pertama, kita sudah menemukan kata pertama bait Allah, dan kemudian kita masuk di sarang penyamun. Sebelum kita masuk di sarang penyamun, kita baca dalam ayat yang ke-12 sampai ayat 17 dalam Matius pasal 21 ini, bahwa di dalam bait Allah terjadi jual beli. Karena itu saya menyampaikan fakta-fakta jual beli dalam bait Allah. Yang pertama, jual beli bait Allah itu terjadi dalam Matius pasal 21 itu terjadi di pelataran atau di halaman dari bait Allah. Kemudian kalau kita baca Alkitab, nanti kita akan masuk ke dalam situ. Kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan bahwa di dalam bait Allah dibagi dalam 3 bagian, yaitu pelataran atau halaman, kemudian ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan proses jual beli ini terjadi di halaman, terjadi di pelataran bait Allah. Ya, ini ada dia punya gambar. Bapak Ibu bisa bayangkan gambar ruang maha kudus, ruang kudus dengan halaman. Dan proses jual beli ini sementara terjadi di halaman. Kemudian dalam proses di halaman ini ada juga mata uang yang digunakan pada saat Matius pasal 21 ini mencatat, yaitu mata uang orang Yahudi. Sementara di luar dari bait Allah itu digunakan mata uang Romawi, karena Roma yang sementara menguasai bangsa Israel pada waktu itu, sehingga dalam proses jual beli di dalam bait Allah ini ada mata uang yang berlaku, itu mata uang Israel. Sedangkan mata uang Romawi itu berada di luar. Karena itu ketika orang-orang Yahudi, bangsa Israel datang beribadah kepada Tuhan dalam bait Allah, mereka harus menukar uang di dalam bait Allah ini. Maka dalam ayat ini kita menyebutnya penukar-penukar uang. Karena sampai dari memegang uang Roma, kemudian masuk ke dalam bait Allah, mereka harus berbelanja atau melakukan tukar jual beli itu menggunakan mata uang dari bangsa Yahudi. Bapak Ibu sekalian, dan di dalam halaman ini ada dua hal penting yang bisa Bapak Ibu lihat di layar. Saya sediakan, yaitu mesbah korban bakaran dan juga kolam pembasuhan. Ada 2 tempat yang disediakan. Menurut tabernakel Musa disediakan 2 bagian ini. Dan umat Israel ketika datang beribadah, umat Yahudi ketika datang beribadah, mereka harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Dan untuk masyarakat kurang mampu, korban penghapus dosa itu adalah merpati. Karena itu kita baca tempat merpati dalam bacaan Matius pasal 21 itu kita temukan bagian yang berhubungan dengan merpati. Ada juga orang yang mampu, dia akan mempersembahkan domba, bisa mempersembahkan sapi, bisa mempersembahkan kerbau. Tapi paling banyak, karena orang yang tidak mampu yang datang dalam bait Allah di pelataran, maka paling banyak membawa merpati. Kalau tidak bawa merpati, maka di dalam ruang ibadah pada jam Matius pasal 21 itu, khususnya di pelataran, mereka datang membeli kepada imam-imam. Nah, kita akan masuk di bagian yang berikut tentang fakta yang ini. Pada saat bangsa Israel, orang Yahudi masuk dalam zaman Tuhan Yesus di pasal yang ke-21 ini, masuk beribadah di bait Allah. Pada saat mereka masuk di dalam, mereka harus menukar uang. Kemudian setelah mereka tukar uang, mereka akan membeli merpati atau juga domba untuk dijadikan korban bakaran. Pada saat mereka tukar uang, seharusnya misalnya uang 100.000 ditukar kembali ke para imam yang di dalam itu, mereka tukar kasih naik. Jadi kemungkinan besar itu uang 100.000 itu ketika ditukar dalam menggunakan mata uang di dalam bait Allah itu, dari 100.000 harus dibeli dengan 400.000. Kemungkinan begitu, 4 kali lipat. Makanya Yesus marah itu bagian. Yang kedua,
Imam-imam itu yang menentukan cacat tidaknya sebuah korban yang dipersembahkan oleh orang Yahudi. Nah, imam-imam ini ketika mereka datang untuk menerima korban merpati atau domba yang dipersembahkan oleh bangsa Israel dalam ibadah di mezbah korban bakaran ini, mereka kebanyakan menolak yang dari luar. Jadi ketika misalnya saya pergi untuk masuk dalam ibadah di bait Allah, saya membawa korban, membawa domba yang saya telah pelihara, sampai di dalam imam-imam akan bilang ini cacat, padahal sebenarnya tidak cacat. Lalu ditukar, akhirnya terjadi masalah seperti itu. Yesus marah karena imam-imam itu mengambil fungsi untuk kita sebutnya markup atau kita sebutnya korupsi. Kita sebutnya mereka mengambil bagian-bagian yang seharusnya tidak bisa mereka lakukan, tapi mereka ambil bagian dan dilakukan oleh para imam di dalam pelataran. Maka ketika Yesus datang, Yesus melihat pelataran itu penuh dengan tukar menukar uang, terjadinya ketidakadilan dalam untuk menyembah Tuhan sesuai dengan kemah tabernakel yang Allah perkenalkan kepada bangsa Israel menurut Musa. Maka Yesus melihat bahwa ini sebuah kesalahan besar. Lalu Yesus pergi dan mengobrak-abrik tempat itu. Yesus bilang, kamu menjadikan rumahku seperti sarang penyamun. Habis sekalian, kita akan masuk tentang imam. Dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 berkata begini. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Siapakah imam? Kalau dalam perjanjian lama, imam-imam itu adalah orang-orang dari keturunan Lewi. Ketika masuk dalam perjanjian baru, Yesus mati di atas kayu salib, maka Yesus mengubah pola imam yang dulunya hanya khusus kepada orang Lewi. Yesus mengubah bahwa siapa yang percaya kepada Yesus, siapa yang menyerahkan diri kepada Yesus, siapa yang mengikat diri dan berikrar kepada Yesus dan berlaku setia kepada Yesus, Yesus menyebutnya imam-imam rajani, imam dari raja kerajaan semesta alam. Bapak sekalian, kita akan masuk dalam sarang penyamun untuk kita menemukan Yesus tidak suka ketidakadilan. Yesus tidak suka penipuan. Yesus tidak suka hal-hal yang sebenarnya untuk kemuliaan Tuhan ditukar dengan hal-hal yang tidak penting. Yesus tidak suka orang mengambil kewenangan-kewenangan lalu melakukannya untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Yesus tidak suka. Karena itu hal-hal yang berhubungan dengan ketidakadilan, markup, korupsi, hal-hal yang berhubungan dengan ketidaktaatan yang dilakukan oleh para imam yang mengubah kewenangan mereka sebagai para pelayan Tuhan, mereka mengubahnya sebagai tempat berdagang. Allah, Yesus sangat marah. Karena bagian itu akhirnya Yesus datang dan mengobrak-abrik. Bapak sekalian, kebenaran dari rema firman Tuhan pagi ini yang ingin saya bagikan kepada kita sebagai orang percaya. Yesus menyebut kita bait Allah. Alkitab menyebut kita bait Allah. Alkitab memberi kewenangan kepada kita sebagai imam Allah. Alkitab, kematian Kristus di atas kayu salib memberi kita orang-orang awam, orang-orang yang sebenarnya tidak bagian dari kerajaan Allah, yang dengan panggilan dari Abraham berubah menjadi orang-orang yang dicangkokkan, diadopsi menjadi milik kerajaan Allah karena Yesus dan dijadikan sebagai imam. Yesus berkata bahwa Yesus tidak suka dengan kehidupan yang kita lakukan yang berhubungan dengan menjadikan sarang penyamun. Bukan hanya untuk para imam, bukan juga untuk kita semua pagi ini. Untuk siapapun yang mendengar kebenaran firman Tuhan, Yesus sangat tidak suka bagian ini. Yesus tidak suka tentang ketidakadilan. Yesus tidak suka tentang markup.
Yesus tidak suka tentang korupsi. Yesus tidak suka untuk kita melakukan fungsi-fungsi yang tidak sebenarnya kita harus lakukan sebagai orang percaya, sebagai bait Allah. Karena itu Alkitab mencatat dalam Matius pasal 21, ketika dia datang masuk dalam bait Allah, dia menemukan bahwa hal-hal ketidakadilan terjadi. Dia menemukan bahwa ada korupsi. Dia menemukan bahwa ada dosa yang sementara ada dalam bait Allah. Dia datang, dia obrak-abrik, dia hancurkan segala sesuatu. Dan dia berkata, kamu telah menjadikan rumahku yang disebut dengan rumah doa, kamu telah mengubahnya menjadi sarang penyamun. Bapak sekalian, bagian ini saya menyampaikan, kalau kita menjadi bagian kehidupan orang percaya dan Yesus menyebutnya sarang penyamun, saya mau ajak Bapak Ibu, mungkin ini waktu yang tepat. Firman Tuhan di dalam Alkitab berkata, jika kamu mendengar suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hati, mengambil keputusan untuk beribadah kepada Tuhan. Yesus ingin kita melakukan fungsi sebagai bait Allah. Dan Yesus memperkenalkan dua, yaitu orang yang buta secara rohani dan orang yang timpang secara rohani. Apakah saya bisa? Itu pertanyaan yang kita ingin jawab. Apakah saya bisa? Bu Ever. Kalau Pak Gilbert bilang, Pak Pendeta. Kalau Bapak Ibu bisa bilang, Bu Ever, apakah saya bisa menemukan orang-orang seperti itu? Bisa. Karena ketika kita menjadi orang percaya, Allah melengkapi kita dengan karunia-karunia Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, Daud tidak menemukan bahwa dia sebagai pribadi yang mampu mengalahkan Goliat sampai dia mengalami pertempuran. Kemarin kita dalam doa sepakat disampaikan oleh Kak Evi yang berhubungan dengan penggenapan janji Tuhan. Janji Tuhan tidak bisa digenapi kalau kita tinggal diam dan tinggal dalam zona nyaman kita. Janji Tuhan tidak bisa digenapi kalau kita hanya tetap duduk diam di dalam rumah dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas dan tidak melayani Tuhan. Tidak bisa. Bisa digenapi kalau kita mengambil keputusan untuk melakukan fungsi kita sebagai bait Allah. Ayo sekalian, ini dua bagian yang saya mau sampaikan dan kita masuk di bagian yang terakhir yang berhubungan dengan bait Allah. Di slide kita saya telah sediakan bagian ini dan saya ingin sampaikan. Waktu saya menyiapkan ini, saya mengingat pasti Bapol, Oma Detan, Oma Isi, Oma Mi, dan juga tua jemaat yang ada. Saya ingat tahun 80-an ketika saya masih kecil ini, atau tahun 79, 80 itu di gedung ibadah kita yang lama itu, gambar-gambar tentang ini ada di dinding-dinding gereja kita. Dan dari tiap hari ketika sekolah minggu itu saya datang buta bolak-balik melihat ini gambar apa maksudnya. Dan hari ini ternyata menjadi memori yang kuat yang mengingat tentang tabernakel Musa. Dan saya menyebutnya Kristen halaman. Segala kekacauan, segala porak-poranda yang terjadi yang Yesus lakukan di dalam bait Allah dalam Matius pasal 21 ini terjadi di halaman pelataran. Dalam halaman ini ada dua perkakas tempat bangsa Israel melakukan ritual ibadah sesuai petunjuk Tuhan kepada Musa, yaitu mezbah korban bakaran dan juga kolam pembasuhan. Di luar dari tabernakel Musa ini juga kita kategorikan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian orang yang mengenal Tuhan dalam tahapan dia hanya sampai kepada pengakuan dosa, dia sampai kepada korban bakaran saja, dan kemudian dia sampai baptisan. Orang Kristen halaman. Yang pertama saya membagi tabernakel Musa ini menjadi empat bagian untuk mengingat kondisi rohani kita. Saya telah mengajak Bapak Ibu menghubungkan dengan fungsi kita sebagai orang percaya. Kemudian saya mengajak Bapak Ibu mengenal tentang sarang penyamun yang dikatakan Yesus. Kemudian saya mengajak Bapak Ibu untuk menemukan kondisi rohani kita sepanjang tahun ini sampai dengan hari ini, di hari Minggu kedua di tahun 2022 ini, kita ada di bagian mana sebagai orang percaya. Yang pertama, di luar dari kemah tabernakel Musa. Itu adalah kategori orang yang tidak mengenal Tuhan.
orang awam. Kemudian yang kedua yaitu orang yang ada di halaman. Di halaman ritual yang dilakukan oleh bangsa Israel, orang-orang Yahudi pada saat datang menyembah Tuhan, yaitu mereka mempersembahkan korban bakaran untuk pengakuan dosa, menebus dosa mereka di hadapan Allah. Dan para imam akan membantu mereka melakukan kegiatan ibadah dengan korban bakaran. Di sini proses tentang membersihkan diri di hadapan Allah. Di sini di bagian terhubungan dengan pengakuan dosa. Ketika kita berhubungan dengan korban bakaran, maka kita akan menyebut dengan korban Yesus yang berbau harum di hadapan Allah untuk setiap kita. Domba yang tak bercacat celah, seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Kemudian sampai kondisi setelah dia melakukan itu, korban bakaran, dia masuk dalam baptisan air. Maka kita kategori kondisi rohani orang ini masih sampai dalam halaman, Kristen halaman. Di Kristen halaman ini seluruh orang boleh masuk. Datang persembahkan korban bakaran, datang masuk dalam kolam pembasuhan, seluruh orang. Maka tempat dalam Kristen halaman itu ramai sekali. Sangat ramai. Seperti kita baca dalam kitab Matius pasal 21, tempat itu ramai. Karena dia halaman. Nah, bagian ini saya menyampaikan tentang Kristen halaman, saya kategori sebagai orang yang terpanggil. Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan bagian ini. Saya ini di kondisi mana sebagai orang percaya hari ini? Yang kedua, ruang kudus. Setelah halaman luar, kemudian masuk dalam halaman, dalam pelataran, maka kita akan masuk di ruang kudus. Di ruang kudus seperti yang ada tersedia ini, ada roti 12, 6 di sebelah, 6 sebelah mewakili suku Israel. Kemudian ada kaki dian dan juga ada mesbah ukupan atau mesbah dupa di dalam. Di bagian ini berhubungan dengan kehidupan rohani yang sudah lebih dalam. Dia tidak hanya utak-atik hanya ada di halaman. Dan yang bisa masuk di sini imam. Dia harus dikuduskan dan bisa masuk ke tempat ini. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi semua itu hanya masuk sampai ke halaman. Dalam berhubungan dengan ruang kudus ini, roti sajian ini berhubungan dengan firman Tuhan. Kemudian api ini berhubungan dengan Roh Kudus. Kemudian mesbah korban ukupan ini berhubungan dengan penyembahan. Kalau kita tidak senang dengan firman, tidak senang dengan baca Alkitab, kita tidak senang dengan merenungkan firman, kita tidak senang dalam aktivitas kita, kita belum sampai kepada ruang kudus. Kita masih tetap senang-senang di halaman. Kalau kita masih baca Alkitab, kita belum sampai. Kemudian berhubungan dengan kaki dian, api yang menyala. Imam-imam itu harus menjaga supaya kaki dian ini tetap menyala. Karena itu dalam pelayanan mereka, menjaga supaya tetap menyala. Kemudian Yesus memberi perumpamaan tentang menyala. 5 anak darah yang bodoh, 5 anak yang pintar untuk menjaga api yang tetap menyala. Kondisi yang terjaga. Kemudian yang berhubungan dengan mesbah ukupan adalah berhubungan dengan penyembahan kepada Allah. Mempersembahkan hidup dengan menyembah terus kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, ini kondisi menurut tabernakel, kondisi rohani kita ada dibagi dalam beberapa bagian, dan ini yang ketiga. Dan yang keempat, ruang kudus. Dalam ruang kudus ini ada tabut perjanjian, dan imam yang akan masuk dalam tabut perjanjian, ruang maha kudus, imam yang masuk dalam ruang maha kudus ini, imam yang harus sudah berpuasa 40 hari. Karena itu Yesus sebelum memulai pelayanan, Yesus ada berpuasa 40 hari. Dia harus menyingkirkan diri, beribadah sendiri kepada Allah, mencari Allah berpuasa sepanjang 40 hari. Kemudian ketika dia masuk dalam melakukan penyembahan, dalam upaya untuk sampai ruang maha kudus ini, maka orang yang melayani di bagian ini sudah harus mempersembahkan hidup, siap untuk mati.
Jadi ketika dia masuk dalam Roh Maha Kudus, sudah saatnya untuk dia siap untuk mati. Karena itu imam-imam di ruang Maha Kudus itu akan ikat dia punya kaki dengan rantai. Ketika dia mempersembahkan korban ukupan di dalam Roh Maha Kudus itu, kalau tetap rantainya berbunyi, maka tanda-tanda bahwa orang ini ada sementara hidup. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda lagi, mereka akan tarik kembali dia karena dia sudah mati. Mereka tarik keluar dia masuk ke ruang kudus. Ini bagian tentang ruang Maha Kudus, tentang tabit bait Allah, sehingga saya mengajukan kondisi. Pertanyaan kepada kita, sebagai orang percaya hari ini, kondisi rohani kita itu di mana? Saya masih di pelataran. Saya masih ribut sekali tentang hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Dan saya ingin terus ada tinggal, makanya saya terus persembahkan korban bakaran yang terus menerus. Saya masih perlu dibasuh terus. Atau saya sudah bergerak maju sampai pengenalan akan Tuhan dengan roti dan juga dengan api Roh Kudus dan juga menyembah Tuhan. Saya sudah dalam posisi itu. Atau saya sudah sampai dalam hal berkorban, memberikan diri saya untuk menjadi korban bagi Allah dalam kehidupan saya, melakukan fungsi saya sebagai bait Allah. Baik sekalian, kira-kira saya menyampaikan tentang tabernakel Musa ini, menyampaikan bagian ini. Ada 4 hal. Yang pertama itu orang yang belum mengenal Tuhan. Yang kedua, orang yang sudah mengenal Tuhan, tapi dia senang sekali ada di dalam pelataran. Dan ini orang banyak. Yang ketiga, orang yang sudah tenggelam, yang sangat senang dengan firman Allah. Orang yang sudah tenggelam dan sangat senang hidup bersama dengan Roh Kudus dalam penyembahan secara pribadi, secara kelompok. Orang yang sudah senang bagian ini. Dan yang keempat, dalam ruang Maha Kudus, orang yang mau berkorban, memberi korban bersama-sama dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah dia dan dalam kehidupan dia. Bapak sekalian, ini 3 bagian yang saya mau bagikan tentang kebenaran firman Tuhan. Bagian yang pertama yang saya sampaikan tentang rumah doa dan melakukan fungsi sebagai bait Allah. Bagian yang kedua yang berhubungan dengan sarang penyambung. Dan bagian yang ketiga yang saya bagikan bagi kita yang berhubungan dengan bait Allah dan berhubungan dengan kondisi rohani kita. Berada di posisi manakah kita hari ini sebagai orang percaya? Ada di halaman, ada di ruang kudus, atau ada di ruang Maha Kudus? Apakah kita sudah melakukan fungsi-fungsi kita sebagai bait Allah? Atau hari ini kita menjadi orang Kristen yang berupaya untuk menjadikan diri kita sebagai sarang penyambung. Kita taruh banyak hal dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita yang tidak berkenan kepada Allah. Kalau itu menjadi bagian kita hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama dengan saya sepanjang kita selesai ibadah ini. Datang kepada Tuhan, menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Biar kita bawa hidup kita ini kepada Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan Yesus. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan.